warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari Angkatan ke-7 Provinsi DKI Jakarta. Saya Sulastri SPD dari SMKN Negeri 27 Jakarta. Dan saya Kurniasari Sulistyoreli SSI dari SMP Kristen Ketapang 1 Jakarta. Dan saya Sugianto Limbong dari SMP Mulia Jakarta. Izinkan kami untuk menyelesaikan tugas kami demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kurnia. Waalaikumsalam Bu Lastri. Alhamdulillah sehat Bu Kurnia. Sehat, terima Sehat, kasih. terima Syukur. Iya. Bu Kurnia, nanti siang Bu Kurnia akan melakukan proses coaching ya. Iya betul Bu. Betul. Sebelum melakukan proses coaching, saya di sini bertindak sebagai pengamat ya Bu ya. Iya, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Kurnia selaku coach ya Bu. Iya, iya, betul. Pertama Bu Kurnia, saya akan mencoba bertanya ke Bu Kurnia itu tentang kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan pada saat nanti melakukan proses coaching? Ya, jadi pada saat nanti pada proses coaching yang akan saya lakukan dengan teman itu ada beberapa yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu present, begitu ya Bu. Jadi kehadiran penuh, ya kemudian bisa mendengarkan aktif, jadi ada komunikasi yang baik, kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach yang akan saya coach. Iya, ada tiga itu ya Bu Kurnia ya. Terima kasih Bu Kurnia. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya Bu Kurnia. Baik. Pertanyaan yang kedua Bu Kurnia, bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu? Ya, yang spesifik yang saya lakukan, yang pasti saya harus bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga bisa muncul solusi dari kunci yang permasalahan yang ada. Itu ya Bu Kurnia. Terakhir Bu Kurnia nih, Bu Kurnia, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin ditingkatkan Bu Kurnia. Ya, saya mengharapkan coaching atau pada saat proses coaching nanti itu bisa menemukan permasalahan-permasalahan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan sehingga dapat dilakukan dengan baik begitu Bu. Jadi dia menemukan solusi apa yang untuk bisa memecahkan permasalahan itu. Yang ketiga itu menemukan solusi ya Bu. Ya, betul. Seperti itu ya Bu Kurnia. Ya, Mudah-mudahan nanti apa yang ingin Ibu capai, yang sudah tadi pertanyaan yang saya berikan, mudah-mudahan nanti pada saat proses coaching berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Bu Kurnia. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Kurnia. Silakan nanti ketemu dengan coachingnya ya Bu Kurnia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum, salam bahagia Bu Kurnia. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Sugi. Kurnia, ini saya mohon maaf sekali ya. Ya. Waktunya pada pagi hari ini karena ya mungkin Ibu punya kesibukan tapi saya ganggu. Mohon maaf Ibu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya senang membantu Bapak. Misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol. Udah lama kan kita nggak bertemu ya Pak Sugi ya. Iya, Apa kabarnya Pak Sugi? Luar biasa sehat Bu Kurnia. Oke, saya itu kan melihat Pak Sugi itu orang yang semangat begitu kan, terus semangat berjiwa muda gitu ya. Kesannya kok hari ini ada yang berbeda, nih pasti ada hal yang mungkin bisa lain dari yang lain nih Pak Sugi. Kenapa ini ya? Iya Bu Kurnia, terima kasih sekali lagi Ya. terima kasih untuk waktunya. Bu Kurnia, saya kesini sebenarnya mau diskusi, mau konsultasi ke Ibu ya. Terkait Ya. dengan rencana saya dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas saya. Ya. Saya berencana akan melaksanakan sedikit pembelajaran yang berbeda di kelas saya Bu, tapi saya masih ragu Bu. Saya akan mencoba
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan pertemuan yang kita adakan sekarang ini, kira-kira nanti apa yang Bapak ingin harapkan gitu ya, supaya tadi kan bilang bahwa Bapak menerapkan metode baru gitu ya, berdiferensiasi itu ada sesuatu kan begitu Pak? Atau Bapak bisa mendapatkan apa hari ini? Tadi kan saya bilang saya masih ragu ya, rencana saya kan masih ragu ya. Harapan saya nanti mungkin setelah kita diskusi Bu ya, saya lebih yakin dan lebih pede untuk melaksanakan metode baru ini di kelas saya, sehingga nanti pada prosesnya pembelajaran yang saya laksanakan itu benar-benar bisa membantu anak saya untuk belajar begitu. Iya, baik. Jadi karena ini hal yang baru gitu ya. Tapi kalau kira-kira kalau perbedaannya dengan yang lama sangat jauh nggak Pak? Misalnya sama yang sudah kita terapkan dulu di sebelum-sebelumnya. Iya, memang Bu ada sedikit perbedaan. Iya. Kalau ada persenan, ada kira-kira berapa ya Pak perbedaannya? Bisa mungkin? Kalau dibuat persentasenya mungkin hampir bertolak belakang banget Bu ya, karena melibatkan banyak hal ya. Oh iya, jadi benar-benar yang baru. Konvensional kan mungkin lebih bagus pada dulu ya, tapi kali ini berdiferensiasi ya benar-benar sangat berbeda Bu. Sehingga saya tadi awalnya kan takut, tapi baiknya kalau saya konsentrasikan dengan ini begitu. Oke, baik, karena memang dan itu sangat membantu Bapak begitu ya untuk lebih maju. Nah, kira-kira nih yang dalam pikiran Bapak sudah merencanakan apa? Saya merencanakan itu ya, akan melaksanakan pembelajaran saya yang sudah saya lakukan itu kan, saya mencoba melihat apa yang ada, potensi apa yang ada di anak saya begitu. Karena ini kan pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan itu adalah diferensiasi proses Bu. Proses ini, jadi saya akan mencoba nanti melakukan pemberian proses yang sangat berbeda ya, bermacam-macam, ada nanti dalam video, ada dalam tulisan atau file gitu ya. Juga dalam hal pendampingannya juga saya akan coba upayakan untuk benar-benar berbeda dari desain ini. Jadi yang saya lakukan, saya sudah memetakan kondisi, memetakan situasi yang ada di kelas saya, kebutuhan belajar anak saya, begitu. Sehingga itu nanti informasi yang saya dapatkan itu bisa membantu saya untuk melaksanakan pembelajaran saya begitu. Ya, jadi Bapak lebih fokus ke proses gitu ya. Nah, Bapak sudah melakukan identifikasi kepada anak, pemetaan kepada anak, potensi, kemudian Bapak berusaha menyiapkan segala sesuatunya gitu ya. Nah, apakah dari yang sudah Bapak rencanakan ada hambatan tidak kira-kira? Palingan Bu yang saya ragu yang pertama ya, karena ini membutuhkan teknologi dan tentunya butuh internet Bu ya. Betul. Nah, ini mungkin perlu saya diskusikan dengan ibu yang selaku penanggung di sini ya. Internet kita mungkin Ibu lebih. Mendukung saya nantinya. Betul. Itu kan mungkin bisa dipakai untuk semua kelas ya. Benar. Jadi dari hambatan mungkin internet begitu. Benar. Kekhawatiran saya sih di situ. Apa ada lagi Pak selain internet, mungkin dari SDM kah atau apa begitu? Kalau SDM mungkin karena itu masih trial ya. Saya akan mencoba dulu melihat dulu nanti seperti apa pelaksanaannya. Dan memang rencana saya akan melibatkan juga Pak Men saya ya. Teman saya itu lagi guru matematika di sekolah kita. Saya akan melibatkan beliau sebagai observer nanti ya ke depannya seperti apa. Jadi ada juga dengan melibatkan rekan ya. Baik, nah itu udah keren sekali begitu ya Pak. Nah, dari yang Bapak tadi pikirkan, kemudian solusinya begitu, kira-kira yang utama dulu yang mana nih yang Bapak prioritaskan? Apakah Bapak secara ini harus mensupport dulu atau bekerja sama dulu dengan teman-teman gitu ya? Apa tim supportnya dulu atau seperti apa? Kalau saya ya mempersiapkannya yang lebih prioritas adalah dari saya karena bagaimana langkahnya, progresnya, prosesnya akan saya tahu gitu ya. Mungkin nanti saya melibatkan partner saya itu kan sebagai observer hanya melihat bagaimana atau sisi kelemahannya di mana, sisi yang perlu saya perbaiki di mana mungkin. Tapi ini adalah yang menjadi prioritas itu adalah persiapan saya gitu. Berarti dari diri kita sanggup atau enggak, kita sudah mempersiapkan diri ya. Nah, kira-kira
ada batasan waktu atau jangka waktu yang Bapak targetkan untuk menjalankan yang proses diferensiasi proses ini sehingga Bapak bisa lihat progresnya? Ya, saya sih sudah ready Bu ya. Saya akan mencoba menerapkan di minggu depan Bu ya. Awal minggu depan saya akan mencoba menerapkan di situ. Ini nggak lama sebenarnya, kan bisa langsung dilihat kok perbedaannya. Jadi intinya adalah minggu depan atau awal minggu depan itu saya akan coba menerapkan di kelas saya gitu. Minggu depan ya, Iya. minggu depan. Jadi kurang lebih 1 minggu dalam pembelajaran di kelas yang sama begitu ya Pak? Ya, karena kan melihat hasilnya nanti seperti apa kan masih ditempatkan di kelas yang sama. Oke, baik itu Pak, bagus sekali begitu. Nah, kan Bapak sudah merencanakan sangat baik begitu ya. Jika nanti yang sudah Bapak rencanakan ini kurang, ternyata 1 minggu tidak berhasil. Nah, kira-kira Bapak punya planning berikutnya enggak? Atau rencana B atau seperti apa seperti itu? Nah, tadi kan makanya Bu saya bilang di awal kan saya akan melibatkan rekan saya. Jadi di minggu depan nanti saya akan mencoba laksanakan pelajaran yang saya laksanakan, akan juga mungkin mengundang rekan saya untuk menjadi observernya. Nah, nanti akan saya coba evaluasi dan nanti mencoba diskusi dengan beliau kira-kira apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan saya, sehingga nanti kalau sudah informasi terkumpul akan saya gunakan sebagai bahan evaluasi saya untuk memperbaiki ke depannya. Baik, jadi ada teman, ada rekan yang mendukung ya. Jadi supaya komitmen Bapak Benar. tetap terjaga begitu Ya. ya. Apa ada pihak lain? Tadi kan sudah dari diri, kemudian rekan sejawat, misalnya supaya konsisten nih, takutnya nanti 1 minggu, aduh evaluasi jelek langsung kita turun semangat gitu Pak. Kira-kira ada bisa yang mendukung Ya, siapa? tentunya ya saya akan mencoba meminta dukungan dari Ibu ya sebagai penanggung jawab, dan mungkin nanti ya bagian kurikulum. Ya kalau memungkinkan nanti teman-teman yang lain itu belum ada pelajaran yang lain, Iya. saya minta pendapat. Atau jika nanti memungkinkan ini berhasil kan akan saya diseminasikan. Iya betul, bisa ditularkan ya, kan Iya. ini pasti sesuatu yang luar biasa sekali begitu ya Pak ya. Iya. Ya, wah saya salut dengan semangatnya Terima Pak kasih. Sugi begitu ya. Nah dari pertemuan kita pada saat ini nih, berarti kira-kira Pak Sugi apa yang Pak Sugi dapatkan dari perbincangan kita yang ya mungkin sih nggak panjang gitu ya Pak Sugi ya, tapi semoga saja ini bisa ada sesuatu yang Pak Sugi dapatkan. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Sebelumnya terima kasih Bu Kurnia yang sudah memberikan saya masukan, penguatan gitu ya. Setelah pertemuan ini saya merasa lebih yakin Bu ya. Lebih yakin, lebih siap, lebih pede lah istilahnya dalam melaksanakan pelajaran saya. Ya sekali lagi Bu mohon dukungannya, mudah-mudahan nanti pada praktiknya pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi Bu, dan tentunya ya ini yang saya rencanakan ini berhasil. Jadi mudah-mudahan kalau berhasil akan saya tularkan kepada kita. Iya baik Pak Sugi, semoga nanti saya bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol Pak Sugi. Siap. 2 minggu atau 1 Siap. minggu lagi ya. Nanti ceritakan progres yang Bapak Ya. sudah lakukan begitu ya. Kabar baik bagaimana, seperti apa begitu. Tetap semangat ya Pak Sugi. Terima kasih Bu. Oke, Terima kasih nanti untuk ya. pertemuan Bu ya. Oke. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya Bu. Sama-sama tidak apa-apa. Selamat menjalankan tugas lain ya Pak Sugi ya. Siap. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Kurnia. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Kurnia. Waalaikumsalam Bu Lastri. Kita Gimana, ketemu gimana? lagi ya Bu Lastri ya. Coachingnya sudah selesai Bu ya. Iya, syukur deh sudah berjalan Bu. Alhamdulillah. Iya. Bu Kurnia, ada Iya. beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pasca Ibu melaksanakan coaching tadi ya. Iya, iya Bu. Pertanyaan pertama saya Bu Kurnia, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Iya, baik Bu. Dari coaching yang sudah saya lakukan, begitu ya, saya berusaha Iya. untuk menjalankan seperti pada alur Tirta Ibu. Iya. Jadi bisa menggali begitu ya, bagaimana dalam percakapan kita, begitu ya, saya bisa menunjukkan ada tujuan, seperti dia tujuan dari pertemuan tersebut. Kemudian juga bisa juga mengidentifikasi dari permasalahan yang coach berikan ini ya. Kemudian juga bagaimana rencana yang coach akan lakukan terhadap permasalahan yang
hadapi. Kemudian juga hasil akhirnya atau tanggung jawab yang akan dilakukan begitu ya, beliau bisa menjalankan rencana aksinya yang sudah diceritakan kepada saya itu. Iya, seperti itu. Pertanyaan kedua ya Bu Kurnia ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching tadi? Iya, baik. Jadi dari yang saya harapkan atau yang ingin saya kembangkan terus adalah bisa membantu coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu ya. Tanpa saya merasa menghakimi atau menyuruh seperti itu, tetapi muncul dari si coaching itu sendiri untuk bisa menemukan solusinya dari permasalahannya. Begitu, Bu. Oke Bu Kurnia, terima kasih banyak sudah melakukan proses coaching dengan baik dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan oleh Bu Kurnia. Terima kasih Bu Kurnia. Terima kasih Bu Lastri, sama-sama. Terima kasih Bu Lastri, sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sugi. Selamat siang Bu Kurnia. Iya, apa kabar Pak Sugi? Luar biasa sehat. Oke, baiklah Pak Sugi. Nanti kan Pak Sugi akan meng-coaching teman gitu Iya, ya. Nah, saya perlu bertanya beberapa hal Iya. sebelum Pak Sugi untuk melakukan coaching itu begitu ya Pak Iya. Sugi ya. Jadi saya di sini sebagai pengamat juga saya perlu mendapat sedikit informasi dari yang akan nanti Pak Sugi lakukan. Iya. Gitu ya Pak Sugi ya. Oke, pertanyaan pertama adalah dari kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan, kira-kira Bapak akan mengembangkan apa sih Pak? Saya nanti bertindak sebagai coach itu ya. Saya akan mencoba meningkatkan kompetensi saya dalam hal presence ya, artinya kehadiran saya untuk mendengarkan coach saya. Betul. Juga saya akan mencoba meningkatkan keaktifan saya untuk mendengarkan coach saya, dan juga saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa nanti membantu coach saya untuk mengatasi masalah yang segala macam. Betul, berarti lagi ada 3 ya Pak. Kira-kira ada yang spesifik dari ketiga itu Pak? Nanti mungkin ya Pak. Kalau spesifik sih kembangkan. enggak gitu ya. Saya ya ingin meningkatkan ketiganya lah. Oh, jadi supaya utuh gitu. iya, jadi semuanya bisa terwujud gitu Iya. ya Pak. Oke, baik. Nah, dari pelaksanaan yang akan dilakukan coaching nanti, Iya. nah itu kira-kira indikator ketercapaian dari yang Bapak inginkan apa? Harapan saya ya, jadi ini menjadi indikator keberhasilan dalam melaksanakan coaching gitu ya. Harapan Betul. saya nanti ketika saya sudah meng-coaching suatu coachee, seorang coachee ya, harapan saya coachee saya itu menemukan permasalahan, kalau ada permasalahan menemukan solusinya gitu ya. Dia bisa memahami, mengolah dan menemukan solusi dari permasalahannya. Betul. Oh, baik, bagus sekali ya Pak ya. Nah, dari percakapan kita yang singkat ini ya, semoga Bapak bisa melaksanakan dengan baik. Amin, terima kasih. Begitu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk saya melihat hasilnya seperti apa atau bagaimana Baik. ceritanya begitu ya Pak ya. Baik. Oke, selamat melaksanakan ya Pak Terima Sugi. kasih, Bu Kurnia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Selamat Sugi. sore. Aduh, alhamdulillah sudah memenuhi undangan saya untuk tepat waktu nih, kita janjian di sini nih jam 5 nih Pak Sugi. Iya. Bu Lastri, ini sudah sore begini Ibu menjumpai saya ini. Iya, Pak komunikasinya Sugi. saya. Sepertinya ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan saya. Betul Pak Sugi, aduh kita langsung saja ya Pak Sugi ya. Iya. Saya begini nih Pak Sugi, saya punya permasalahan. Anak murid saya itu ada yang selalu sering terlambat Pak Sugi. Ya, selain dia sering terlambat dan anak itu juga ketika pelajaran praktik dengan saya selalu tidak menggunakan sepatu safety Pak Sugi. Jadi Bu Lastri itu punya masalah anaknya sering terlambat, sering sepatunya tadi ya? Sepatu safety Pak. Sepatu safety ya. Karena kan saya praktik Pak Iya, Sugi. jadi tidak menggunakan sepatu yang safety istilahnya gitu ya. Oh. Oke, baik Bu. Oke. Untuk mengatasi ini atau ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini?
untuk mengatasi permasalahan ini saya sudah coba untuk memanggil anak itu, Pak Sugi. Anak itu kan bernama Fajar, Pak Sugi ya. Anak itu saya coba panggil karena Pak Sugi kok dia lagi gitu loh Pak Sugi. Dan dia tidak menggunakan lagi sepatu safety-nya, bukan hanya 1 atau 2 kali gitu loh. Ini kayaknya berkali-kali. Sementara ketika kita praktek itu kan wajib banget anak itu menggunakan sepatu safety, karena kan kita di jurusan kita di kitchen ya Pak Sugi, saya ya di dapur. Nah itu berbahaya benar kalau anak-anak itu tidak menggunakan sepatu safety, takutnya terkena air panas, kejatuhan, barang-barang yang berat seperti itu. Tadi Ibu mengatakan anak-anak tidak menggunakan sepatu yang safety. Ibu Lastri, sebagai seorang guru, tadi Ibu mengatakan bahwa anak-anak ada yang tidak menggunakan sepatu yang safety gitu ya? Iya Pak. Saya mau nanya Ibu, menurut Ibu yang sepatu yang safety itu seperti apa? Sepatu safety itu sepatu safety yang agak tebal Pak, dan dia berat itu biasa banyak ditemuin di Aceh gitu, tempat-tempat alat berat gitu Pak. Itu sepatu safety tahulah mereka yang tapi anak-anak udah tahu itu Bu ya? Sudah tahu itu Pak, memang dia beda dengan sepatu-sepatu pantofel yang lain. Kita memang selalu menggunakan sepatu safety itu ketika kita berada di kitchen atau di dapur. Dia itu kalau kita kena air panas, sepatu itu nggak tembus Pak. Gitu. Itu sudah ada standarnya gitu ya? Udah ada standarnya, betul Pak, sudah ada standar sepatu safety itu Pak. Oke. Tadi terhadap anak-anak yang punya kebiasaan yang tidak menggunakan sepatu safety itu, bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan mereka? Khususnya Fajar ya Pak ya, anak itu kalau ada satu anak mungkin Fajar ya? satu anak yang mungkin dia tidak memakai sepatu safety ya, dengan alasan mungkin dia kelupaan sekali, saya nasihatin itu dia besok-besoknya tidak terulang lagi. Tapi kalau Fajar ini terus-menerus loh Pak, hampir saya lihat gitu ya? sering diulang, udah hampir dalam sebulan ini praktek dengan saya 3 kali, udah hampir 3 kali gitu loh Pak. Dia tidak menggunakan sepatu safety dan juga datangnya terlambat seperti itu Pak. Sepengamatan Ibu Lastri, Iya Pak. untuk kesehariannya kan apakah hanya untuk di kelas Ibu Lastri sendiri ya? Sepertinya dia sama Pak di Semua di kelas lain, tapi karena di kelas lain itu dia parahnya tidak memakai sepatu safety ya Pak. Karena kalau saya ini mengajar, kebetulan saya itu ngajar di dia itu ngajar pas guru produktifnya, pas di prakteknya. Kalau guru-guru lain mungkin hanya menangani keterlambatan dia. Kalau saya jadi ada 2 nih Pak, keterlambatan dan dia tidak menggunakan sepatu safety. Sesuai standarnya gitu ya? Iya, sedangkan kan kita atribut untuk ke kitchen itu memang harus ada seperti itu Pak. Baik Ibu, dengan situasi seperti itu atau permasalahan seperti itu, apa yang sudah dilakukan kepada anak itu? Saya sudah melakukan ke anak itu memanggil gitu loh Pak. Ya? Memanggil Fajar, kenapa nak? Kamu kok tidak memakai sepatu safety? Sudah ada komunikasi berarti? Sudah ya? ada komunikasi sebelumnya dengan Fajar itu. Dia ya hanya menjawab, iya Bu, sepatunya ketinggalan dan lupa. Itu sering begitu Itu ya? sering Alasan sekali, begitu ya? sering sekali seperti itu. Dan kedepannya Pak, saya akan memanggil Fajar lagi gitu Pak. Dan saya akan mencoba juga melibatkan wali kelasnya Pak. Kalau kemarin kan saya memanggil, tetapi saya tidak melibatkan wali kelasnya. Tapi kali ini sih rencana saya ya Pak ya, saya akan memanggil Fajar ini dan saya akan bertanya lah, Fajar kenapa sih? Berarti komunikasi intens lagi Bu ya? Saya akan mencoba komunikasi intens lagi dengan Fajar, kenapa sih gitu seperti ini, dan terlupa lagi seperti itu sih Pak. Tadi Ibu sudah melakukan pemanggilan, sudah melakukan komunikasi, Iya. dan ingin juga melaksanakan komunikasi dengan wali kelas begitu Bu ya? Iya. Ada kira-kira Bu, pihak lain yang Ibu libatkan untuk mengatasi masalah ini? Ya itu tadi Pak, saya akan coba melibatkan wali kelasnya. Selain itu? Selain saya melibatkan wali kelasnya Pak, ada satu lagi Pak yang ada di rencana saya, yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas Pak.
atau keyakinan kelas. selama ini belum gitu ya. Belum Pak, jadi anak-anak itu sudah tahu aja lah. Kita hanya cuma ngomong, hanya bicara, ini loh anak, besok kita kalau ke dapur itu kalian harus pakai seragam atribut ini. Sebagai aturan begitu ya. Tapi kali ini saya akan membuat rencana. Anak-anak itu saya kumpul, biasa kita di kelas, kemudian coba wali kelasnya untuk saya libatkan juga, dan saya membuat keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas itu anak-anak nanti saya suruh satu-satu apa sih yang harus digunakan pada saat kita praktik di kitchen gitu ya Pak ya, seperti itu. Nanti kan dia nulis satu-satu. Insya Allah harapan saya Bapak dengan adanya keyakinan kelas ini, dia membuat, kemudian dia yang menyepakati, insya Allah sih terrealisasi gitu keinginan saya seperti itu Dia Pak. mereka membuat, anak-anak yang melaksanakan. Iya betul ketika- Pak. Artinya ini dibuat untuk ditaati atau dilaksanakan begitu Iya ya. betul Pak. Ini sudah bagus Ibu yang Ibu rencanakan ini. Iya Oke. Pak. Tapi tadi melibatkan anak-anak, melibatkan wali kelas, mungkin guru yang lain mungkin tidak. Ya mungkin saya sih juga melibatkan kepala jurusan saya di Tata Boga. Udah ada satu kesatuan saya di Tata Boga atau di Jasa Boga Pak, seperti itu. Oke. Saya akan libatkan Baik. teman-teman. Kalau saya sudah membuat keyakinan kelas dan membuat satu peraturan kelas gitu loh Pak, Oke. untuk ditaati oleh anak-anak. Dari tadi penjelasan Ibu akan membuat suatu kesepakatan kelas pada anak-anak Ibu. Oke. Berarti itu satu langkah itu. Iya Pak. Satu langkah yang akan Ibu lakukan ke depan. Iya. Baik Ibu. Setelah pertemuan ini, Iya Pak. bagaimana perasaan Ibu dengan permasalahan tadi yang Ibu bawa ke saya? Setelah kita berdiskusi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sudah mulai senang sih Pak. Kayaknya saya bisa mencurahkan perasaan saya, terus saya bisa membuka wawasan saya kalau saya berniat untuk memanggil anak itu, kemudian melibatkan wali kelas, kemudian melibatkan juga jurusan saya untuk saya membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan Pak, insya Allah terrealisasi. Terrealisasi. Oke Bu, kalau boleh saya tahu Bu, ini Iya, Pak. kesepakatan kelas rencananya Ibu akan mulai adakan kapan? Kebetulan besok Pak, hari Selasa itu jadwal saya praktek. Jadi sebelum praktek saya masuk dulu ke Kelas kelas dulu, ya. dulu. Biasa kita kan teori-teori dulu. Iya, iya. Nah pada saat teori itu saya coba untuk menyampaikan anak-anak, mari kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat agar kamu mau membuat mematuhi aturannya itu. Yang menghadirkan kesadaran anak-anak. Betul Pak, menghadirkan seperti itu. Baik Ibu, ini sudah suatu langkah yang baik. Iya, Pak. Seorang pelastri sudah merencanakan, menemukan permasalahan, merencanakan bahkan akan mengeksekusi ke depannya gitu ya. Iya. Bu, ya. Baik pelastri, saya berdoa mudah-mudahan nanti Bu Lastri ke depannya anak-anaknya semuanya menggunakan seragam dan alas sepatu gitu ya yang safety gitu ya. Tentunya tadi kan Bu Lastri mengatakan adalah Bu Lastri adalah seorang guru produktif gitu ya. Iya, guru produktif. Tentunya banyak hal yang perlu di wanti-wanti gitu ya. Mudah-mudahan kesepakatan kelas yang Ibu rencanakan itu boleh terlaksana dengan baik. Amin. Dan Bu Lastri bisa mendampingi anak-anak lebih fokus lagi. Oke, mudah-mudahan. Iya. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih Bu Lastri, saya Iya, sangat senang dengan terima diskusi kasih, ini Bu ya. Sekali lagi. Iya, Mudah-mudahan. terima kasih. Ada lagi Bu yang mau kita bahas? Kayaknya nanti saya bisa hubungi Bapak lagi gimana nanti hasil saya dengan Ya itu nanti kan saya. uh, Nanti mungkin di minggu depan ya. Kan saya akan follow up. Ya. Iya, Follow up betul, dulu, Pak. saya akan bagaimana perkembangan daripada rencana yang tadi ya. Iya betul Pak. Nanti bisa ya terselesaikan. Iya. Oke, Terima kasih, berarti Pak kalau Sugi. sudah tidak ada, sekali lagi mudah-mudahan berhasil. Iya, Oke. terima kasih banget Pak Sugi Mari, Mbak telah Sugi. meluangkan waktunya untuk saya Ya, bercerita saya senang, dengan senang, Bapak. senang. Terima kasih ya Pak Oke. Sugi ya. Ketemu lagi minggu depan setelah saya menyelesaikan baik, selesaikan soal. tugas-tugas saya dan membuat kesepakatan. Siap, kelas. oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat Waalaikumsalam, sore Pak Mbak Sugi. Sugi. Selamat sore. Mas Sugi, kita ketemu lagi nih. Iya, Bu Kurnia.
menjalankan coaching Ya, dengan terima kasih Bu sudah coachingnya. memimpin kami kali coaching ya Bu. Iya, dan saya bisa melihat begitu ya bersama. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk pada akhir. Ya, mana tahu ada masukan silakan. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira apa yang sudah dapat dilaksanakan pada saat coaching yang Bapak lakukan bersama Coach hari ini Pak? Baik, terima kasih Bu Kurnia. Tadi saya sudah mencoba ya melakukan proses coaching kepada coach saya. Tentunya ya karena saya masih pemula ya, saya akan masih berhati-hati melakukan komunikasi. Tapi secara keseluruhan prosesnya saya sudah menjalankan strategi KIRTA ini ya. Ada tujuannya tadi, tujuan daripada pertemuan atau coaching, kemudian saya mencoba mengidentifikasi, saya mencoba untuk mencari rencana aksi yang ingin dilaksanakan coach saya dan coba menggali tanggung jawab daripada coach saya ke depannya. Begitu kira-kira. Iya, baik sekali. Terima kasih Pak. Ya. Dari yang saya amati, saya juga bisa melihat proses yang Bapak lakukan. Ya, Iya terima Pak. kasih. Iya, betul sekali. Jadi menanyakan bagaimana apa sih makna dari pertemuan Ya. yang dilakukan, begitu ya. Terima Kemudian permasalahan yang dimunculkan oleh si coach, ya. begitu ya. Kemudian juga coach juga sudah menyampaikan beberapa rencana aksi dari Ya. ya Pak ya. Nah akhirnya kemudian dari yang saya amati sih coach bisa memberikan solusi begitu dari permasalahannya dengan mengungkapkan kepada Bapak gitu ya. Bagus sekali Pak. Nah kemudian yang pertanyaan terakhir, jadi kira-kira apa kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah Bapak menjalani proses coaching hari ini Pak? Mungkin yang perlu saya kembangkan ya kemampuan saya atau pilihan saya gitu loh ya, menggali, menyusun kata-kata saya sehingga memunculkan mungkin ide dari coach saya, sekali lagi mungkin strategi saya untuk melaksanakan coaching. Ya, itu yang perlu saya lakukan. menggali gitu ya, menggali Kemampuan setiap- menggali karena dan problem bisa potensi berbeda-beda ya. begitu ya Pak ya. Kemampuan menggali potensi yang dimiliki oleh coaching itu mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Jadi, Kurnia ya, untuk masukannya. betul sekali. Jadi kita bisa menjalankan itu dalam praktek kita Ya. sehari-hari begitu ya Pak. Tetap semangat Pak untuk Terima kasih, Bu melakukan Kurnia, pekerjaan masukannya. yang mulia ini Terima kasih, begitu ya. salamnya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Siap, Bu. begitu ya. Oke, selamat jalan tugas Pak Sugi. Terima kasih Bu Kurnia. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya.